Shalom semuanya. Selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga suami saya. Kami bisa berada bersama-sama. Thank you so much Pak. Untuk bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang ada di onsite maupun mungkin yang sedang menonton online di sore hari ini. Saya merasa bahwa semua Tuhan yang atur. Semua Tuhan yang mengkondisikan. Semua dalam kehidupan manusia, semua kita tergantung sama Tuhan. Dan saya senang sekali kalau dikatakan di sini as a family based on relationship. Jadi memang kita semua dalam keluarganya Tuhan. So aku berterima kasih untuk New Life Church. Tepuk tangan untuk New Life Church. Pastor Irwan, Pastor Jessica, Pastor Kester juga, dan semua para leader yang ada. Puji Tuhan, sore hari ini saya mencoba sharing, ada beberapa hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya, di mana Pastor Irwan bilang tentang just talk about worship, tentang penyembahan. Nah, ada sebuah kisah di Alkitab yang saya baca dan saya selalu merasa diberkati, dan setiap kali saya baca itu ada pewahyuan atau ada sebuah pengertian yang berbeda setiap kali saya baca. Tapi izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu kisah seorang wanita yang tidak dikenal sebetulnya karena di situ namanya tidak dicatat, tidak diberitahu dia berasal dari keluarga yang seperti apa. Dia punya suami atau enggak, tapi yang jelas dicatat di dalam ayat firman Tuhan ini, dia mempunyai anak perempuan dan kondisi anak perempuannya kerasukan setan. Mungkin cerita ini sudah biasa Bapak Ibu baca, tetapi baiklah di sore hari ini kita mau kembali sama-sama merenungkannya, membaca, dan biar Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Nah, kita baca Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ke-28. Mungkin ada yang punya Alkitabnya di handphone bisa dibuka, lalu yang bawa Alkitab juga dibuka, ya, dan yang gak bawa boleh baca di atas, ya. Matius 15 ayat 21 sampai ke-28, yang ayat ganjil saya akan membacakannya buat Bapak Ibu, dan yang genap nanti Bapak Ibu yang membacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak. 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berat sekali untuk seorang ibu mempunyai anak, kita ya orang tua. Kalau kita punya anak yang sakit, kita punya anak yang kondisinya nggak normal. Nah, seorang wanita ini dia harus menanggung hidupnya untuk menanggung hidup anaknya yang selalu tergantung sama dia karena anaknya kerasukan setan. Mungkin kalau di zaman sekarang istilahnya mempunyai gangguan jiwa, masalah dalam jiwanya. Tidak bisa berpikir dengan normal, kerasukan setan, artinya dia selalu berbuat out of control, nggak bisa dikendalikan, dia kerasukan setan. Nah, waktu saya baca kisah ini Bapak Ibu, saya sedikit relate karena waktu mama papa saya pelayanan di kota Makassar, ada satu kali seorang tante yang saya kenal, dia memang secara berkala terus menerus rajin datang ke rumah kami karena anaknya
mengalami hal yang sama dengan anak dari perempuan Kanaan ini. Anak tante ini kalau dia bisa lagi kambuh ya, lagi lagi anfal gitu. Dia bisa berlari-lari, gak berhenti berjam-jam, dia bisa buka bajunya, dia bisa telanjang, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis-nangis, meraung-raung, dia bisa ngamuk-ngamuk, pukulin dirinya. Dia juga bisa berjam-jam berdiam tuh kaku seperti orang gak berkedip bola matanya. Dia bisa kaku badannya berjam-jam. Disuruh gerak, disuruh ngapain juga gak mau. Jadi benar-benar tante ini hidupnya, seluruh hidupnya hanya untuk anak ini, anak perempuannya. Jadi saya bisa waktu baca kisah ini, saya ngebayangin karena saya pernah melihat aslinya seperti itu, kurang lebih sama. Hidup tante ini susah sekali, tante ini sebenarnya belum terlalu tua tapi tampak terlalu tua dan lelah. Karena sudah mungkin sudah kehabisan energi juga untuk bisa merawat anaknya ini. Saya membayangkan wanita Kanaan ini hari-harinya, setiap harinya. Bangun pagi yang dia lihat anaknya seperti itu. Bukan hanya menghadapi keadaan anaknya. Mungkin dia juga bisa mendengar gunjingan-gunjingan tetangga-tetangganya. Orang-orang keluarganya mungkin ada yang bilang, kamu ini wanita yang malang. Orang yang tidak beruntung nasibnya. Karena punya anak perempuan aja kayak begitu. Ada mungkin banyak hal yang harus dihadapi wanita ini. Tetapi wanita ini bukan wanita yang biasa-biasa Bapak Ibu. Wanita ini, wanita yang tidak pernah dikenal siapa namanya. Tetapi Yesus bisa memberikan sebuah pujian, memberikan penghargaan kepada wanita ini. Dan berkata, hai ibu, besar imanmu dan jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Tidak banyak Yesus mengatakan seperti itu, statement seperti itu di Alkitab. Tapi wanita ini bukan siapa-siapa, bukan keturunan Israel, bukan orang percaya. Tapi Yesus mengatakan kepadanya bahwa ibu besar imanmu. Kata ibu adalah kata di mana seseorang yang gelar ibu adalah seseorang gelar yang diberikan oleh seseorang yang sangat dihormati, sangat dikagumi. Karena buat seorang ibu itu adalah seorang yang harusnya dibanggakan, dihormati. Yesus mengatakan itu kepada wanita ini. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari kenapa sampai Yesus memberikan kredit wanita yang luar biasa. Wanita yang hebat dan Yesus memberikan mujizat dalam kehidupan ibu ini. Ada 3 hal yang dilakukan oleh wanita ini. Yang pertama, dia mempunyai great expectation, harapan yang besar. Sebuah mimpi, sebuah keinginan untuk mengenal Tuhan, untuk cari Tuhan dalam hidupnya. Wanita ini belum pernah ketemu Yesus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, ini wanita ini hanya tinggal di daerah situ, perempuan Kanaan, bangsa kafir kalau mau dikatakan, musuh dari bangsa Israel. Jadi dia gak pernah bisa datang ke area orang-orang Israel karena dia takut juga, karena bangsa mereka dimusuhi oleh bangsa Israel. Tetapi ibu ini, saya membayangkan ketika saya membaca pasal ini Bapak Ibu, saya membayangkan setiap kali mungkin ibu ini mendengar Yesus Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 12 sebelumnya, ada kisah-kisah di mana Yesus melakukan mujizat dan banyak orang mengatakan inikah dia anak Daud? Jadi wanita ini cuma dapat gambaran dari informasi-informasi yang dia dapat dari orang-orang yang mungkin cerita tentang Yesus. Tapi ini walaupun itu cuma informasi, cuma kisah dari orang lain. Tapi dia mengharapkan Yesus itu sendiri. Dari mana kita tahu? Karena ketika dia bertemu dengan Yesus, yang pertama kali dia katakan bahwa Kristus anak Daud, tolonglah aku karena anakku perempuan kerasukan. Wanita ini panggil nama Yesus. Dia dengan benar menyebutkan bahwa anak Daud itu adalah juru selamat, penyembuh, seorang pribadi yang sanggup menyembuhkan. Jadi dia panggil identitas Yesus, panggil namanya dengan benar, Kristus anak Daud.
Dia nggak bilang dulu masalahnya Bapak Ibu. Dia panggil Yesusnya dulu. Adakah di dalam kehidupan kita seringkali panggil nggak nama Yesus? Atau kita kalau datang sama Tuhan Yesus selalu dengan our list yang banyak banget. Ini Tuhan, ini Tuhan, itu Tuhan, itu Tuhan, yang ini Tuhan, yang itu Tuhan. Tanpa kita panggil namanya, kita tahu pribadinya siapa dia yang kita sembah. Wanita ini belum pernah ketemu Yesus. Tetapi ketika dia mendengar, dia simpan itu di dalam hatinya. Dia simpan itu di dalam jiwanya. Mungkin sekarang kalau kita ada handphone ya Bapak Ibu, cepat kalau mau nyatat save langsung buru-buru biar gak lupa. Dulu-dulu gak ada. Tapi yang saya bisa bayangkan dia selalu ingat, mungkin dia hafalin Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Juru selamat, juru selamat, dia yang sanggup bebaskan. Itu terus yang mengisi otaknya. Itu terus mungkin yang dia ucapkan. Saya bisa membayangkan hal itu Bapak Ibu. Sehingga ketika Yesus datang, dia panggil buru-buru namanya, dia keluar, dia lari, dia dapatkan Yesus, dia mendapat Yesus dan katakan Kristus anak Daud. Wanita ini mengharapkan Tuhan lebih dari apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia ngomong Tuhan dulu baru keadaannya. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir kalau kita datang sama Tuhan, ya, kita minta Tuhan beresin semua apa yang kita perbuat. Ya. Kita pikir ya apa namanya? Yang penting mujizatnya, yang kita kejar mujizatnya. Tapi hidup kita gak pernah yang namanya cari Tuhan. Cari isi hati Tuhan. Baca firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau untuk hidup aku? No, yang ada kita datang sama Tuhan. Ini loh Tuhan yang perlu engkau lakukan untuk aku. Posisinya terbalik Bapak Ibu. Tapi wanita ini enggak. Dia bilang Kristus anak Daud, tolong aku. Anakku perempuan kerasukan setan. Dia Tuhan, ini fact-nya, kenyataannya bahwa inilah yang aku alami. Tapi dia tetap dahulukan Tuhan anak Daud. Amin. Iman yang benar bukan untuk mencari mujizatnya. Tapi mengejar sang pembuat mujizat. Wanita ini kejar Tuhannya lebih dulu. Cari, panggil namanya. Dia ingin lihat wajahnya. Baru dia bilang semua masalahnya. Kalau kita enggak, kita datang dengan semua masalah kita. Dengan semua keluhan kita. Dengan semua daftar permintaan kita. Saudara enggak salah. Tetapi kalau hanya itu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen, maka sesungguhnya kita sedang mengecilkan Tuhan. Tuhan kita buat jadi tim sukses. Ini kan sebentar lagi mau pemilu ya, ada tim suksesnya. Nah Tuhan kita buat jadi tim sukses kita. Untuk beresin semua masalah yang kita buat dalam hidup kita. Tapi kita gak pernah cari Tuhannya. Gak pernah pengen tahu Tuhan itu mau apa dalam hidup saya. Cari tahu isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu apa sih buat saya. Seringkali kita orang Kristen seperti itu Bapak Ibu. Nah kita belajar dari wanita ini. Bahwa dia sungguh-sungguh matanya tertuju kepada Tuhan. Cari Tuhannya. Cari pribadinya. Kenali dia. Apa yang bisa dia lakukan itu hanya manifestasi dari Tuhan. Tapi ketika kita ingin menyentuh hati Tuhan. Memandang wajahnya. Maka disitulah kita akan melihat begitu banyak mujizat sama seperti wanita ini. Mazmur 33 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Wanita ini tidak mengecilkan harapannya meskipun sudah bertahun-tahun dia berat untuk menangani anaknya. Dia sudah hidup dalam penderitaan tapi dia tidak mundur ketika dia lihat Yesus. Begitu dia dengar Yesus datang. Dia lari dari persembunyiannya. Dia lari dari lingkungannya. Dia keluar dari ketakutannya. Keluar dari rasa malunya. Untuk mendapatkan Yesus.
Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Keluar dari zona nyamanmu atau keluar dari ketakutanmu. Keluar dari lingkunganmu yang tidak benar. Yang selalu membawa engkau jauh dari Yesus. Keluar dan kejar Yesus terlebih dahulu. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, sebelum sebelah kiri kanannya ngantuk. Bilang kejar Yesusnya. Amin. Ya. Apapun yang sedang digumulkan, jangan kecilkan ekspektasimu. Mungkin memang permasalahannya berat. Mungkin penyakitnya juga parah, tapi jangan berkecil hati. Jangan turunkan harapanmu karena engkau berharap kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Amin. Haleluya. Yang kedua yang dilakukan wanita ini adalah menolak untuk menyerah. Persisten. Kalau saudara baca tadi, waktu wanita ini panggil nama Tuhan, Kristus anak Daud. Yesus gimana? Noleh gak? Atau Yesus jawab gak? Yesus gak menjawab sama sekali Bapak Ibu. Nanti kalau gak percaya Bapak Ibu baca lagi ya di rumah, biar sering baca Alkitabnya. Amin. Wanita ini didiemin sama Tuhan Yesus. Gak dijawab, gak sepatah kata pun Tuhan Yesus menjawab wanita ini. Coba saudara bayangin kalau saudara ngefans sama seseorang. Atau public figure atau orang yang sudah lama sekali saudara tunggu terus akhirnya saudara pengen ketemu. Dan satu kali bisa dapat kesempatan untuk ketemu. Terus ketika saudara mau datang kepada dia, mau nyalamin tangannya, panggil namanya, halo Pak. Terus orangnya lempeng aja, gak ngeliat, gak ngejawab, itu perasaannya seperti apa Bapak Ibu? Kecewa, iya kan? Marah, jadi kesel, sombong amat sih. Jadi mengeluh, kok gitu sih? Perempuan ini gak dijawab sama Yesus. Seringkali ketika kita tidak mendapatkan jawaban kita langsung marah sama Tuhan. Kita langsung mundur dari Tuhan. Udah deh aku gak mau pelayanan-pelayanan lagi deh. Gak usah live groupan lagi deh. Gak usah ke gereja-gereja lagi deh. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Kalau kita mundur, yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi Bapak Ibu dan saya. Saudara dan saya. Saudara gak pernah akan tahu. Mujizat yang akan Tuhan siapkan buat saudara cuma tinggal selangkah lagi. Tapi saudara mundur karena kecewa. Karena marah, karena ngambek, gak terima. Wanita ini menolak untuk menyerah. Sampai murid-murid Yesus bilang apa? Usir dong. Kok dia ngikutin kita terus? Saya bisa membayangkan, saya bayang kalau baca Alkitab tuh, saya berusaha membayangkan. Yesus mungkin kemana, lagi berdoa, lagi apa, dia ikut ke situ. Mungkin Yesus lagi menumpang tangan di sini, dia ikut di situ. Histeris dia, Tuhan, dia panggil-panggil, dia mungkin nangis, gitu. Kalau orang Surabaya bilangnya apa? Kuejer, nangisnya kuejer. Kalau orang Surabaya kalau bilangnya udah gitu, berarti kejer banget Bapak Ibu. Besar, nah itu benar-benar besar berarti. Rame, nah itu benar-benar rame. Nah ini kuejer nangisnya, berteriak-teriak. Bayangkan, saya bisa membayangkan tuh dia, apa ya? Sampai frustasi mungkin bisa jadi. Tapi wanita ini gak peduli. Wanita ini tetap mengikuti Yesus. Berapa banyak dari kita, kalau jawaban yang Tuhan beri masih dipending atau tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita tetap still mau mengiring Yesus? Mau mengejar Yesus? Kadang-kadang kita mungkin berpikir seperti ini. Kok kejadiannya seperti ini ya, padahal aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan terjadi ya. Ini yang saya ingat, waktu papa saya didiagnosa dokter kanker usus stadium 3B. Dia sudah hidup dalam melayani Bapak Ibu, dia menggembalakan juga gereja di bawah sinode GBI juga. Dan waktu terdiagnosa penyakit itu, papa saya melihat sendiri, papa saya shock, drop juga, tapi tidak sedikit pun dia marah sama Tuhan. Dia cuma ucapkan ini, bahwa kalau aku hidup,
hidup untuk Kristus. Tapi kalau aku mati pun itu adalah sebuah keuntungan. Itu yang dikatakan papa saya setiap kali kita kumpul, kita berdoa. Enggak apa-apa kok, papa siap kok gitu. Yang penting ya kehendak Tuhan saja. Tapi kita semua kan yang mama saya bersama adik-adik saya ya menolak. Berusaha untuk oh Tuhan gitu. Tolonglah biar papa kami ini sembuh karena kami masih butuh. Kami masih perlu seorang papa di keluarga kami, di jemaatmu, di gereja. Papa kami juga pasti mereka masih membutuhkan. Sebuah kejadian yang benar-benar tiba-tiba. Gak mungkin ini Tuhan tolong. Kami terus berseru sama Tuhan meskipun kami juga rasanya sedih. Tapi terus berharap sama Tuhan. Dan puji Tuhan, papa saya tahun ini masuk umur 81 jadi jalan 82. Sudah hampir 15 tahun papa saya sembuh dari kanker usus, sehat, normal, ya sesuai dengan permintaan kita dan ketaatan kita sama Tuhan. Menolak untuk menyerah, terus berharap sama Tuhan. Saya ingat pokoknya setiap kali datang di rumah sakit kita doa. Makanya lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saya dapat pada waktu papa saya sedang dibolongin lehernya saudara. Untuk kasih masuk obat dan makanan atau nutrisi. Karena semua pembuluhnya di tangan, di kaki udah gak bisa dimasukin jarum suntik lagi. Karena saking udah bengkak dan takut infeksi, takut jadi luka yang membesar gitu ya. Jadi akhirnya dibolongin, sama pas lagi itu dibolongin. Saya pegang tangan papa saya, Dide ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yang tahu? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Waktu saya nyanyikan itu, papa saya masih mulutnya masih pakai selang gitu ya, karena masih perlu dibantu pernafasan, mengeluarkan cairan dari paru-parunya habis operasi besar. Dia cuma bisa nangis. Tetapi yang saya tahu, papa saya juga tetap optimis dia bisa sembuh. Dia yakin, tapi dia berserah sama kehendak Tuhan. Dia menolak untuk menyerah, menolak untuk mundur, menolak untuk marah sama Yesus. Dia tetap puji Tuhan. Kehidupanku milik Kristus. Puji Tuhan. Papa saya masih sampai sekarang setir sendiri kemana-mana. Masih pelayanan, baptisin orang. Umur 81 loh, di puncak ngebaptis orang dingin-dingin tapi dia happy. Dia selalu melakukan untuk Tuhan itu kayak sesuatu yang gak perlu disuruh, gak perlu didorong-dorong. Dia selalu mau, willing to do. Pokoknya untuk Tuhan ayo, retreat kemana-kemana. Kedukaan, waduh pokoknya dia selalu. Sampai saya bilang, hah papa mama ini dari mana? Pulang dari mana? Ini abis ini, besokannya gitu. Hah papa mama dari mana? Ini ada kedukaan ini. Besokannya lagi, loh papa mama dari mana? Oh dari sini habis baptis habis ini. Ya ampun kagak berhenti-berhenti. Tapi memang karena itu kerinduannya untuk Tuhan. Bahkan dikatakan gini, dia bilang Musa juga umur 80. Jadi dia bilang aku juga akan terus melayani. Ini ada musim yang baru dalam hidup saya. Start lagi. Itu yang saya benar-benar admire for my dad. Dan saya percaya itu bukan hanya untuk
dia, tapi kita semua yang ada di sini. Kita tetap bersemangat, melangkah keluar dari ketidakberdayaan kita, melangkah dari ketakutan kita, melangkah dari rasa malu kita. Kita keluar seperti wanita ini. Dia gak peduli orang bilang, kamu kayak orang gila ya, udah sama persis kayak anak kamu gitu. Dia ikut Yesus berteriak-teriak. Dia bahkan mengambil resiko tinggalin anaknya sesaat untuk dia kejar Yesusnya. Itu yang luar biasa. Imannya menyentuh hati Tuhan. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu. Dia menolak menyerah, dia kejar Yesus terus, dia panggil Yesus terus. Dan yang terakhir, dia menyembah. Dikatakan worship, menyembah, ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ada 3 kata yang dikatakan, Tuhan, tolonglah aku. Di batas akhir kekuatan wanita ini dia memilih tetap still mendekat dan menyembah Tuhan. Dia tetap memilih untuk menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan menyembah, yang menyembah dicatat di sini artinya barak, bersujud, tersungkur, berlutut kayak orang posisi, kalau kita suka nonton film ya, kalau orang mau dieksekusi itu biasanya gimana? Suruh berlutut, surrender, and then ditembak mati. Artinya dalam posisi dia sudah tidak bisa membela diri, dia sudah tidak bisa mempertahankan diri, pilihan dia hanya takluk surrender sama Tuhan. Ini yang dilakukan wanita ini. Dia bersujud, tersungkur. Dia menaklukkan dirinya dalam sikap menyembah. 3 kata saja, Tuhan tolonglah aku. Tapi artinya dalam Bapak Ibu. 3 kata Tuhan tolonglah aku, dia mau berkata bahwa dia sudah melakukan bagiannya. Dia tetap mengejar Tuhan, mengharapkan Tuhan dan tidak menyerah. Dan selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Enggak dia pakai lagi akal pikirannya, kekuatannya sendiri lagi, kekayaannya mungkin banyak orang berpikir, oh aku masih punya uang, aku masih punya networking, aku masih punya backingan orang kuat. No, seperti wanita ini, sudah lepaskan semua apa yang bisa kau lakukan untuk dirimu dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Ini yang dilakukan wanita itu. Tuhan tolonglah aku. I surrender DG. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan aku berserah Tuhan. Aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sore hari ini Tuhan sedang menanti penyerahanmu. Tuhan menunggu engkau memberikan kesempatan buat Tuhan melakukan bagiannya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melakukan bagiannya, tapi Tuhan gak pernah maksa. Tuhan gak pernah paksa, ini sekarang waktu saya. Enggak. Tuhan tunggu saudara. Ketika saudara surrender, kita berserah, menyerah kepada Tuhan. Takluk. Worship bukan sekedar lagu lambat, lagu pelan atau sebuah aktivitas rohani di mana kita angkat tangan, kita bahasa lidah. No. Worship is our life. The whole our life. Semuanya.
Ketika kita ada di rumah, kita ada di gereja, kita ada di sekolah, ada di pekerjaan, ada di tempat-tempat umum. Engkau sedang berada dengan anak buahmu, dengan atasanmu, dengan istrimu, anakmu, orang tuamu. Semua hidupmu itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Wanita ini memilih untuk menyerahkan Tuhan melakukan bagiannya. Dan yang kedua, arti Tuhan tolonglah aku. Dia memilih menaklukkan dirinya di dalam kekuatan Tuhan. Jadi bukan keputusan kita lagi, bukan rancangan kita lagi, bukan maunya kita lagi, tapi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan. Amin. Dan ini yang kita percaya bahwa jalan-jalan Tuhan pasti lebih baik daripada jalan-jalan kita. Rancangan Tuhan selalu lebih baik. Kita bisa merancang rancangan yang baik, rencana yang baik. Tapi but still God is more than that. Tuhan lebih baik dari apa yang bisa kita buat. Wanita ini bahwa katakan Tuhan tolonglah aku. Dia tahu persis bahwa dirinya perlu ditolong. Dia minta tolong untuk anaknya. Tetapi dia tahu persis dirinya pun perlu ditolong lebih dulu. Supaya dia bisa menolong anaknya. Supaya dia diberikan kekuatan dulu. Supaya dia bisa menguatkan anaknya. Dia diberikan hikmat dulu. Supaya dia bisa mengurus anaknya. Dia tahu dia juga diambang-ambang saudara. Sudah mau menyerah, sudah mau mungkin ikut sampai setengah gila juga. Kalau saya bayangkan. Makanya di sini dia udah benar-benar gak ada lain. Gak ada yang bisa lagi dia kejar selain Yesus. Dia katakan Tuhan tolonglah aku. Saat dia menyembah, wanita ini kehidupannya diubahkan. Dari mana saudara bisa tahu? Dari kisah yang kita baca. Sekali lagi ketika dia datang menyembah mendekat. Yesus bilang apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang terhilang dari Israel. Tetap still. Jawaban yang dia mau bukan seperti apa yang dia harapkan. Tetapi dia jawab apa? Mari kita baca yuk lagi. Di Matius 15 ayat yang ke-27. Boleh ditampilkan? Ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hatinya diubahkan. Karakternya diubahkan. Dia gak keras, dia gak ngelawan, dia gak memberontak, dia gak protes. Dia bilang iya that's true. Dia menyadari dirinya bahwa memang dia gak masuk hitungan. Dia bukan orang yang bisa diperhitungkan, dia bukan siapa-siapa, I'm nothing. Banyak orang berkata bahwa dia pikir dirinya somebody, sesuatu, orang yang perlu dihormati, orang yang perlu didengar. Tapi di sini kita bisa belajar. Kita juga harus mau seperti wanita ini. Kita tidak perlu membanggakan diri kita di hadapan Tuhan. Kita nothing tanpa Tuhan. Dia bilang, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Artinya dia pun menyadari hati Tuhan lebih baik. Walaupun kenyataannya memang tidak layak. Tapi dia percaya hatinya Tuhan jauh dari apa yang bisa dia lihat dengan mata, dengan dia dengar. Dia percaya hatinya Tuhan. Ini bayangin kalau saya nih saudara, ibarat kata nih kita lagi sariawan terus kegigit lagi. Sakit banget rasanya kalau dengar ditolak berkali-kali, jawabannya tidak sesuai dengan harapan. Sakit banget rasanya, tapi lihat perempuan ini berkata tanpa rasa sakit, tanpa rasa protes saudara. Dia hanya bilang iya, tapi tetap I trust your heart. Bahwa pasti engkau akan memberikan remah-remah itu buat saya yang tidak berharga ini. Jadi Bapak Ibu siapapun yang ada di online juga yang sedang menonton. Siapapun engkau, bagaimanapun masa lalumu dan apapun yang kamu perbuat hari ini. Meskipun engkau tahu itu menyakiti hati Tuhan, just come back. Balik. Tuhan kita
hatinya seluas samudra. Kayak judul sinetron ya Bapak Ibu zaman dulu. Hati seluas samudra. Panjang dan lebarnya tidak bisa kita ukur. Tuhan Yesus itu baik. Wanita ini percaya hati Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, dia percaya hati Tuhan. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dia tidak percaya dengan keadaannya, tapi dia percaya hati Tuhan. That's worship. Amin, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari sore hari ini percayai hati Tuhan. Percayai kebesarannya di desa yang perkataanmu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu, meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaranmu. Janji-janjimu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringmu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Kebaikan Tuhan yang akan selalu terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saudara, engkau boleh menjerit berseru sama Tuhan. Engkau boleh minta kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang mintalah maka engkau akan beri. Tapi ini yang utama. Kejar Dia. Cari Dia. Harapkan Yesus lebih dari semua mujizat-mujizat yang engkau harapkan. Amin. Saya ingat ada sebuah, sedikit lagi saya selesai Bapak Ibu. Saya punya dua ekor anjing. Saya selalu biasa di tengah-tengah waktu jam makan mereka saya suka kasih treat snacks buat mereka. Dan saya selalu bilang gini, Milo Mayer sit. Mereka akan sit. Down gitu. Tapi saya suka gini. Tangan saya suka saya gerak-gerakin. Treatsnya saya bawa ke sini, mata mereka ke situ. Saya bawa treatsnya ke sini, mata mereka ke situ. Jadi yang mereka lihat, yang mereka kejar emang treatsnya. Tapi ketika saya bilang, hey boys, look at me. Mereka masih lihat sini, masih lihat. Hey, look at me. Ini loh, lihat ke mama. Saya bilang, mama coba bayangkan. Look at the mama. Hayo gitu. Lihat mama. Mata mereka melihat ke trees, tapi ada satu waktu di mana kedua belah mata mereka, dua anjing saya ini melihat mata saya. Dengan mata yang berharap gitu. Mata yang craving gitu, yang aduh pokoknya ngelihat, nunggu gitu. Lihat mata saya. Di situ hati saya, aduh rasanya kayak gak bisa nunda-nunda lagi, langsung kasih. Saya cuma membuat perumpamaan itu, saya gak bilang saudara dan saya itu adalah seperti anjing. Enggak Bapak Ibu. Tapi saya ingat bahwa proskuneo itu seperti, kata worship proskuneo itu seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Sama halnya kita nih orang-orang yang gak berarti tetapi mendapatkan hatinya Tuhan. Mendapatkan tempat di hati Tuhan. Ketika dua anjing saya ini melihat mata saya gak bisa tahan-tahan lagi, saya kasih makanan itu kepada mereka. Sama halnya Bapak Ibu, ketika engkau yang kau cari hanya wajah Tuhan, melihat matanya Tuhan, melihat hatinya Tuhan. Lebih daripada mujizat yang kau harapkan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Maka percayalah, ketika engkau kejar Tuhannya, mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Haleluya. When you worship, you will be changed. When you worship, your faith will grow. When you worship,
You will trust God's heart more than your own feelings. When you worship, you will receive miracle. Bapak Ibu, mari dalam kehidupanmu, biar kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan lebih lagi. Dan percayalah, mujizat itu kecil buat Tuhan. Tuhan punya banyak persediaan mujizat di tempat kudusnya untukmu dan untukku. Jadi Tuhan itu gak pernah kehabisan mujizat. Tapi percayalah, ketika engkau cari Tuhannya lebih dulu, baru engkau akan menerima apa yang engkau doakan. Dikatakan kepada wanita ini, dikatakan apa? Maka jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, yang engkau kehendaki bisa diganti dengan namamu dan namaku. Perkatakan itu, cari Tuhan terus, cari hatinya, rindukan Dia lebih dari segalanya. Karena di akhir zaman tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Zaman semakin sulit Bapak Ibu, zaman semakin berat. Kalau kita gak bergantung dan berharap sepenuhnya sama Tuhan, kita masih coba-coba di dunia ini, coba-coba cari kepuasan di dunia ini, gak akan pernah puas, gak akan pernah bisa berhasil. Tetapi hanya di dalam Tuhan, memandang wajah Tuhan.